Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri. Saya berasal dari kelas I, kode A-1.7, nomor absen 2. Saya jurusan manajemen FEB 2020 UNER. Saya berasal dari Kota Bima, kelahiran Mataram. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang ilmu agama Islam saya. Dari SD, sejak kelas 3, saya udah disuruh sama orang tua belajar ngaji agar bisa lebih memahami cara membaca ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Dan sejak kelas 3 saya belajar itu sampai tamat Al-Quran. Itu saya belajar di guru les pribadi, guru mengajar di rumah, sampai saya udah belajar sampai ke akar-akar, dan saya tahu bagaimana cara membaca huruf yang ada di Al-Quran, huruf Arab ya biasanya. Itu saya udah tahu cara nadanya, terus cara kutipannya kayak gimana, itu semua udah diajarin oleh guru saya. Dan sejak kelas 3 SMP ada sebuah acara yasinan di hari Jumat. Itu kepala sekolah memutuskan dari kelas saya untuk memimpin acara yasinan tersebut. Di situ saya dapat ceramah, terus teman-teman saya dapat mengaji dan memberitahu gimana caranya kita agar selalu ada di jalan Allah dan tidak pernah meninggalkan sholat. Dan sejak kelas 1 SMA saya bertemu dengan ibu guru saya yang baik sih. Dia selalu menceramahi kita bagaimana agar kita tidak tercantum dalam hal-hal yang buruk, dan setiap agama itu harus benar-benar yakin dan harus mendalami ilmu agama. Setiap jam pertama kita wajib membaca 3 ayat dan membaca doa. Ngaji wajib bagi agama Islam. Ngaji itu wajib, dan setiap per 2 jam di sekolah kita tuh disuruh istirahat dan mempraktekkan gimana cara sholat dan serta membaca ayat-ayat sholat. Dan per semester ada uji praktek, itu uji ngaji, menghafal ayat-ayat, menghafal Asmaul Husna, dan mempraktekkan gimana caranya sholat subuh, maghrib, isya, ya sholat 5 waktu. Dan kita pada suatu hari pergi keliling ke suatu pesantren. Di situ ustazah-ustazahnya banyak mengetahui semua hal ya. Dia memberitahu kepada kita bagaimana sejarah Nabi dulu, bagaimana cara anak-anak di pesantren itu belajar tentang ilmu agama, bagaimana cara mereka itu memahami dan mendalami semua isi yang ada di dalam Al-Quran. Dan di sini ada 4 pertanyaan yang wajib kita jawab. Salah satunya adalah, mengapa PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi? Menurut saya karena pendidikan agama Islam itu di perguruan tinggi itu sangat dibutuhkan karena merupakan landasan pengembangan bagi kehidupan kita. Hal-hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi jika tidak ada pendidikan dari agama. Setidaknya kita dapat mengetahui segala sesuatu yang baik dari dosen-dosen kita, dari ceramahan dosen, atau dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kita dapat mengetahui semua bagaimana kita harus berperilaku yang baik dan tidak boleh berperilaku yang buruk kepada orang-orang. Pentingnya ada ilmu PAI di perguruan tinggi itu agar kita selalu bisa menghargai orang, menghormati setiap orang lebih dewasa dari kita, dan agar kita tidak terlalu bersemena-mena dalam perguruan tinggi. Itu kita wajib tahu hukumnya apa. Kalau kita berbuat ini, berbuat itu, kita dapat mengetahui semua hukumnya, dosanya apa. Pertanyaan yang kedua, apa landasan filosofi yang menjadi latar belakang? Yang menjadi latar belakang itu adalah setiap pusat ilmu Islam itu semakin tumbuh dan berkembang. Kita harus membuat ilmu Islam itu semakin tumbuh dan berkembang
agar apalagi di perguruan tinggi agar semua mahasiswa itu mengetahui apa sih yang ada di dalam Al-Quran itu, isi apa, aturannya apa. Kita harus membuat mahasiswa itu mendekatkan diri lagi kepada aturan yang berada di dalam Al-Quran agar setiap langkah yang mereka ambil itu tidak sembarang. Mereka udah harus mengetahui apa aja yang berada di dalam Al-Quran. Hal-hal yang tidak boleh kita lakukan itu setidaknya tidak boleh dilanggar kan. Pertanyaan yang ketiga, kemana arah dan tujuan yang hendak dicapai? Arah dan tujuan yang hendak kita capai itu adalah arah-arah yang intinya arah yang baik. Itu kita harus mengetahui semua aturannya dan tidak boleh melanggarnya. Tujuannya agar mahasiswa itu dapat mendekatkan diri lagi kepada ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan dapat menghormati setiap isi yang ada dan dapat mendekatkan diri lagi kepada Allah. Wajib-wajib sholat 5 waktu itu wajib dilakukan, dan tujuannya agar seluruh mahasiswa itu tidak terjatuh dalam dosa-dosa yang tidak kita inginkan. Kita harap semua mahasiswa itu dapat berada di jalan yang baik dan selalu dalam lindungan Allah. Pertanyaan keempat, ini pertanyaan terakhir ya guys. Apa kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa setelah mengikuti pelajaran agama Islam? Kontribusi yang dapat kita pahami saat mengikuti agama Islam itu, kita dapat mencerna dengan baik, memahami semua isi yang ada dan mengamalkan setiap apa yang kita dapatkan, dan kita dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang ilmu agama Islam agar kita tidak selalu tahu soal ini soal itu, tapi kita dapat mengetahui seluruh isi yang ada, bagaimana cara kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul. Itu semua kita dapat mengetahui setelah kita belajar tentang agama Islam, dan kita juga bisa mengetahui isi dari surat-surat yang telah dijelaskan dan dapat mengetahui apa sih arti dari surat ini, bagaimana sih kita harus membacanya dan harus membacanya kapan aja dan harus memahami dan harus kapan kita harus membaca surat itu dan di mana setiap kita lakukan harus apa gitu membaca surat ini surat itu. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.